Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Muhammad Ilham dan ini adalah Rohmat Yuniarto alias Omat. Dia adalah rekan kerja saya yang paling goks, yang paling cuaks, yang paling high body language. Kemudian ada Muhammad Fajar Bastian, kita panggil saja Fajar. Kenapa dia tidur tutupin matanya? Karena takut silo ada Fajar. Di samping Fajar ada Wisnu Irawan, junior si tukang tidur tapi ngakunya jarang tidur. Ketiga orang ini adalah rekan kerja saya yang berencana untuk menaiki Gunung Prau di daerah Dieng Wonosobo via Patak Banteng. Ini maksud saya. Dan inilah kami dari Wacana Adventure, ingin mengeksplorasi dan mengekspedisi Puncak Prau. Slogan untuk pendakian pertama kami adalah Wacana Adventure, nyata. Nyatanya tidak ada kenyataannya kalau tidak ada yang nyata. Oke guys, sebelum kalian menonton video ini sampai habis, perlu kalian ketahui bahwa ini adalah vlog pendakian pertama kali kami yang mungkin bisa jadi vlog yang paling absurd sedunia. Karena fasilitas yang kami punya minim dan kesempatan untuk merekam sangat kecil. Karena memang kami tidak sempat merekamnya mungkin. Dan skill kami baru step by step in the down, dari bawah. Oke, untuk membersihkan waktu, mari kita saksikan vlog dari kami yang absurd ini. Check it out. Pemberangkatan dimulai pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 2.30 dini hari. Mantap nggak tuh? Kita by the way dari Cilegon ke sana lewat tol, melalui tol Cilegon ke Cikupa, Cikupa ke Tomang, Tomang ke Cikampek. Setelah sopir ditinggal tidur, gak kerasa udah jam 5 pagi dan sampai Cikampek. Akhirnya kita isoma di rest area Cirebon, kita istirahat, kita sholat subuh, kemudian sarapan, dan setelah itu melanjutkan perjalanan sambil sebat. Semangat anak-anak generasi muda bangsa. Slap up. Yang tutup mulut jatuh cinta sama gua tuh. Hah? Jatuh cinta yang mana? Yang ini yang gandul. Itu yang pakai masker putih kayak Cila. Iya. Yo, waalaikumsalam. Cepet nih, tempel nih. Dah, sikat. Gas. Malu dia. Itu yang gayet Video gayet. Slap. Dibuka gini, dibuka. Sekolahnya dong. semangat. Mantap. Dari Paris sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana, serakahnya kota terlihat burung wajah pribumi terdengar langkah hewan bernyanyi.
Setelah sekian jam perjalanan, akhirnya kita keluar tol Tegal Selawi dan melewati Purwokerto, kemudian melewati Banjarnegara, dan akhirnya kita sampai Kabupaten Wonosobo. Setelah itu kita cari Indomaret terdekat dan cari perbelanjaan atau perbekalan kita untuk melakukan pendakian. Banyak lebih aman. Ya udah. Ya kalau berat tinggal balangin di jalan. Kasihin. Tiga cukup. Sekitar jam 2 atau jam 3 atau jam 4, lupa gua anjir. Pokoknya habis belanja kita OTW Dieng. Dieng I'm coming. Kabut semua guys. Cuaca sore ini berkabut. Waduh, gak makan ya, gue juga gak makan. Ini ngaco aja. Coklat. Ganjil coklat. Ini kata kamu awan. Iya, ini rasanya awan nih kayak gini. Untuk mobil agak dingin nih ya, mobilnya. Gas tempel. Anti overheat cup. Nah, ke atas kita ya tadi ya tuh. Ya. Kawah ya. Dieng for me. I love for you. Rekomendasi gitu tuh. Katanya mentok. Katanya nonton video. Udah kiai. Aduh, Habis kata kok saya ganteng ya? Kata jauhnya. Utang saya lunas lagi ya. oh iya. Sudah pro, mantap. Udah, sudah. Mana Patak Banteng? Nah, kita belum. Wah, negeri di atas awan. Malam di sini ya. Ya. Gardu pandang Dieng. Nah, ya lagi deh. Wah, itu ada yang itu tuh, kaca tuh. Oh iya, mantap. Keren. Oh, keren. Iya, mantap lah. Wow. Sekarang jam 4 sore, kita sudah diselimuti kabut. Bisa kebayang habis maghrib kayak apa kan? Wow. Coba bayangin guys kalau mobilin apa tanya. Wow. Kata-kata lama. Masa kalian di rumah aja? Liburan dong. Liburannya. Sama sih. Masih bungsu ini. Aduh, gak ada. Ada kata-kata. Semangat lo. Balang-balangin aja, Su. Yuk kita mau repacking peralatan kita, perlengkapan kita, apa yang harus kita bawa. Kali ini kita akan tracking dua kondisi ya. Cuaca sore hari dan malam hari. Lebih fatal di malam hari ya guys, karena oksigennya rebutan sama pohon. Mudah-mudahan aja nggak hujan ya, meskipun hujan juga bisa sih. Oke. Penting nih. Yo guys. Kalau nggak pakai ini nggak bisa ngobrol kita. Oh ya guys, kenalin, ini driver kami yang mengantarkan kami dari Cilegon ke Wonosobo sampai Patak Banteng. Dia adalah panggil saja Idir, tapi bukan Nabi Idir. Oke, kecil-kecil gini jangan remehkan dia. Kecil-kecil gini dia matanya kayak ikan, nggak pernah merem. Oke, joki kita, joki Pro Surya Pro. Alhamdulillah telah sampai dengan selamat. Ya itu. Guys, ada yang lihat saya enggak? Apa? Center. Center di itu sepatu. Di depan. Ya di situ. Di dalam sepatu Pak Ilham. Kalau nggak salah ada enggak? Kita di mana?
Das Banten. Nih ada yang mau dimasukin ke Wisnu gak nih? Wisnu masih buat segini doang nih. Sisa segini doang. Bisa. Itu Telur langsung masukin ke ya, itu penting. Stakeholder. Si tukang molor. Si bungsu tukang molor. Aduh. Kayaknya aman deh. langsung tambahin aja. Nah, sebelum melakukan pendakian, Wacana adventure. nyata. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Guys, ternyata ekspektasi tidak sesuai dengan kenyataannya. Setelah dipikir-pikir dan berunding, kami memutuskan untuk mulai pendakian Ba'da Isya karena waktunya nanggung, tidak keburu, dan kita juga kerasa masih capek. Jadi ya, kita putuskan untuk start pendakian Ba'da Isya. Jam 7:30 malam kita mulai start trekking, dan mohon maaf kali ini tidak ada video vlog karena entah kenapa tiba-tiba di jalur malam kita lupa kalau kita mau bikin vlog. Jadi di sini cuma ada beberapa foto dan sepenggal video saja. Baru sampai pos 3, Mai. Cacingan. Dan hebatnya di sini masih ada sinyal. Mantap, 4G plus. Akhirnya setelah melewati berbagai macam rintangan selama kurang lebih 3,5 jam, melewati 4 pos. Pos pertama Sikudewo, pos kedua Canggal Walangan, dan pos ketiga pos Cacingan. Dari dulu sampai sekarang nama posnya masih Cacingan. Mungkin mau berobat gak ada uang dan tidak punya BPJS yo. Dari pos Cacingan kita lanjut lagi ke pos 4 Pelawangan. Setelah itu kita ke Sunrise Camp. Tiba sampai sana jam 10.30 malam. Suhu Sunrise Camp saat itu di -1 derajat Celcius. Wow, bayangin guys, kita baru sampai sana jam 10:30 malam. Yang lain sudah pada tidur. Kita baru merakit tenda, belum makan malam. Setelah itu kita langsung bergegas makan malam dan prepare untuk tidur. Tanggal sudah berganti ke tanggal 24 dan kami belum bisa tidur karena menahan dingin. Kami bisa tidur di jam 1:30, kemudian kami bangun jam 5 pagi. Dan guys, ini dia Sunrise Camp Gunung Prau.
dicoklatin. Mau jadi iklan tapi paket nih. Coba dong. Gimana kesannya Mantap. Mantap. pendakian malam? Kata-kata the best view. Ada satu kalimat buat pendakian malam. Keren. Asli. Satu kalimat bukan? Lewat. Engkeng. Maksudnya apa lewat terus? Saya lagi syuting YouTube. Oh, sorry guys. Satu kalimat buat pendakian malam. Oh, Malang nih. Malam. Oh, Malang. Sangat menantang. Udah nekat. Satu kalimat buat pendakian malam. Terbungsu, cuma gaya doang, tapi lemah. Gimana bungsu? Terbayar nggak? Terbayar. Beda beban sama bapak tua. Iya. Bapak tua. Dulu protes mulu. Bungsu. Malam yang gue enak semalam. Saya beresin dulu nih tempat tidurnya. Oh iya. Tahunya mau ngambil posisi. Saya siapin. Saya bagian nyiapin. Jadi kata Wisnu semalam dia mau nyiapin matras. Udah digelar 4 matras, dia langsung ambil posisi. Kenapa dia ambil posisi? Karena dia nyari tempat yang datar. Temen-temennya dikasih tempat benjol gerenjol. Video call dulu bentar. Pala lu video call. Ini XM berapa sih, Pak? Mau hotspot. PB-nya mana? Pinjam ya? Guys, pokoknya apa yang Anda lihat dari trek Gunung Prau dimanapun itu, di YouTube, di media, tolong jangan dipandang sebelah mata ya, Karena nyatanya wacana adventure wacana adventure nyata. nyata. Ya, betul. Intinya jangan pernah meremehkan gunung. Ya betul. Jadi kalau yang dinikmatin keindahannya kayak gini, nggak mungkin treknya gampang ya nggak sih? Ya, semua harus dilalui dengan perjuangan dan kerja keras. Iya, ternyata treknya nggak sesuai ekspektasi. Sekarang saya mau nanya ke Mas Romat, Ya. kata-kata buat Gunung Prau. Satu kalimat buat Gunung Prau beserta treknya yang sangat menantang. Tapi sebetulnya itu bukan menantang. Apa Itu tuh? adalah usaha yang harus diperjuangkan untuk menikmati pemandangannya. Mantap. Satu kalimat buat hari ini, Ya. terima kasih capek. Karenamu saya tahu arti dari santai. Mantap. Kata-kata buat Prau. Ini bisa di-cut ya? Iya, bisa. DJM kapan kesini? Mantap. Kata-kata buat Prau. Gak punya kata-kata karena gak bisa diungkapin kata-kata. Indah banget. Bungsu. Kayak warna oranye. Orang kata selain ini. Boleh, bukan kolor. Boleh, bukan kolor. Nganjal tak.
Bismillahirrahmanirrahim. Tetap mewah walau di gunung. Passion. Udah gurih ya ketangnya jadinya ya? Guys, saking terlelahnya kami dengan pemandangan yang indah dari Sunrise Camp, sampai-sampai kami tidak sempat muncak meskipun jarak dari Sunrise Camp ke puncak tidak begitu jauh. Dan tidak terasa sudah jam 10, karena makin lama makin siang. Jam 10 kami bersiap-siap untuk turun gunung dan membawa beberapa sampah dari sana. Yes. Sekarang giliran si ganteng yang ngomong. Setelah 2 jam perjalanan turun dengan berbagai drama dan tawa, alhamdulillah akhirnya kita sampai di base camp Patak Banteng. Setelah itu kita istirahat, makan, mandi, sholat, dan ngopi. Setelah selesai, kita melakukan persiapan untuk pulang dan tidak lupa kita berdoa. Dan satu lagi, kita melakukan tos yel-yel. Nyata. Dan nyatanya kita semua sudah loyo, saudara. Ini aja. Cepekan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat tinggal Gunung Prau. Sampai jumpa kembali di kemudian waktu. Makasih, Mbak. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. OTW Cilegon, Banten. Ke pasar aja dulu kita. Pasar mana? Keranggut. Pasar yang Ayo, Bang. Mari, Bang. Makasih. Jangan mau kapal.
Jangan malam-malam ini. belakang ini nih. Oh ini. Itu apa sih? Cemilan, Oh, snack nanti kita makan di jalan. Cuma sini aja kaki. Bapak. Kaki siapa? Kaki itu. Engkong ini baba. Gila, tangan aku gak. Ngomong lagi. Enggak lu makan banget. Hai guys, sekarang giliran gua nih. Sebut aja si Bungsu. Kalau tadi kalian lihat gua tidur aja selama perjalanan, itu fitnah ya. Karena merekanya aja yang take video pas gua tidur. Dan ini sedikit foto-foto dari kami yang mungkin bisa bikin kalian iri dan pengen ikutan juga buat naik gunung perahu. Selamat menikmati. Stop. Udah ya guys, udah cukup, foto-fotonya cukup ya. Oke guys, lanjut ke video vlog absurdnya. Kali ini di perjalanan pulang kita berencana untuk mampir ke rumah neneknya Mas Omat yang ada di Purwokerto. Perjalanan dari Dieng ke Purwokerto kurang lebih 3 jam. Jam 5 sore kita berangkat dari Dieng dan setengah 9 malam kita sampai Purwokerto. 3 jam gak tuh? Bukan ya? 3,5 jam dong. Gak apa-apa lah lebih setengah jam. Dan guys, sampai sana kita disuguhi dengan mendoan asli Purwokerto yang rasanya tidak bisa dibohongi. Mantap. Mbah kita sedang berada di Purwokerto. Disuguhi mendoan asli Purwokerto. Purwokerto kan bener? Iya. Mantap. Setelah kami merasa kenyang, disuguhi mendoan asli dari Purwokerto dan kami juga disuguhi tahu gejrot khas Purwokerto. Tidak terasa ngobrol-ngobrol, tahu-tahu jam 11. Jam 11 kami pamit berangkat dari Purwokerto ke Cilegon melalui tol Tegal Selawi ke Cikampek dan Cikampek ke Cilegon. Dan akhirnya semuanya berujung alhamdulillah. Kami sampai di Cilegon di jam setengah 10 pagi tanggal 25 Juli 2022. Oke guys, ngomong-ngomong ini video udah mau habis. Kalau begitu kita udahin aja video vlognya sampai di sini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton sejauh ini. Saya akui kalian adalah orang yang paling gabut sedunia karena sudah menonton video vlog yang paling absurd sedunia. Hahaha. Oke guys, saya Muhammad Ilham. Sampai jumpa di video vlog selanjutnya. Assalamualaikum.